Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Rasul Petrus merenungkan akan penderitaan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengajak orang-orang Kristen agar bersabar dalam penderitaan. Dan ia meminta agar kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen mematikan keinginan dosa kita. Oleh karena Rasul Petrus sangat tahu persis bahwa Kristus telah menderita bagi kita saat dia sebagai manusia. Untuk itu, kesimpulan dari pernyataan itu, Rasul Petrus mengatakan bahwa persenjatai dan perkuat dirimu dengan pikiran yang demikian, yaitu ketika kita menghadapi penderitaan badani, karena sama seperti Kristus telah menderita dalam kodratnya sebagai manusia, begitu juga kita harus menderita. Sesuai dengan janji yang diucapkan saat kita dibaptiskan, kita harus hidup baru dan menyangkal diri kita. Padamkan keinginan untuk berbuat dosa. Sebab jika kamu menderita seperti ini, maka kamu telah menyesuaikan diri dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya dan akan berhenti berbuat dosa. Dan dosa yang disinggung dalam bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di ayat 3 dari Petrus pasalnya yang keempat, yaitu kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara-saudaraku, satu dosa yang dibiarkan akan menarik dosa yang lain. Di sini disebutkan 6 jenis dosa yang saling berhubungan dan bergantung. Yang pertama, hawa nafsu atau percabulan yang diungkapkan melalui penampilan, gerak-gerik, atau perilaku. Contohnya, ini khusus bagi wanita dalam hal berpakaian yang tidak sopan, yang memperlihatkan bagian-bagian dari tubuhnya sehingga membuat orang yang melihatnya terangsang. Yang kedua, keinginan perilaku cabul seperti misalnya persundalan dan perzinahan. Ini bukan hanya menyangkut perbuatan, akan tetapi perkataan maki-makian yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, kemabukan. Saudara-saudaraku, penggunaan minuman keras dengan berlebihan meskipun belum sampai benar-benar mabuk, namun yang bisa merugikan kesehatan atau kegiatan, dinyatakan sesuatu hal yang salah. Yang keempat, pesta pora atau pesta-pesta mewah dan gaduh yang terlampau sering, berlebihan atau terlampau mahal, atau selalu hanya memikirkan bersenang-senang, kumpul-kumpul, bergosip, dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Yang kelima, perjamuan minum. Dimaksudkan di sini adalah kerakusan atau makan berlebihan. Dengan memboroskan berkat yang Tuhan percayakan dengan makanan yang banyak, mengundang teman-teman tanpa memikirkan banyak orang yang kekurangan. Ini ada hubungannya dengan pesta pora. Yang keenam, penyembahan berhala. Penyembahan berhala di sini termasuk segala sesuatu benda atau barang yang selalu menjadi perhatian kita. Bisa jadi itu berupa mobil, rumah, pakaian, tas, sepatu, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus telah menasihati kita semua karena dia tahu persis betapa menderitanya Yesus bagi kita.
Dan selama kehendak manusia belum dikuduskan dan cemar, dia akan senantiasa berjalan di jalan yang jahat. Ia menjadikan jalan-jalan jahat itu sebagai pilihan, kesenangan, pekerjaan, dan kegiatannya, dan menjadikan hari-harinya semakin buruk dan buruk. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Allah yang maha mulia, terima kasih Bapa untuk nafas hidup, hari yang baru, udara segar yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Begitu juga berkat-Mu melalui 1 Petrus 4 ayat 1-3 yang sudah menjelaskan bagi kami untuk memperlengkapi hidup kami dengan menjauhkan diri dari kecemaran dosa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan hidup kami di sepanjang hari yang penuh berkat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber berkat. Engkau akan mencurahkan berkat bagi kami semua, terlebih berkat-berkat rohani. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur kami, serta memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami. Begitu juga Bapa yang selalu melingkupi kami, mengangkat kami ketika kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dan memurnikan kami serta melayakkan kami sebagai anak-anak Allah. Bapa, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan perlengkapi mereka dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga berlipat-lipat ganda. Dan bersama dengan keluarga, Tuhan akan menyertai dan memberkati serta memberikan kemenangan ketika mereka menghadapi berbagai pencobaan. Di antaranya keluarga pendeta Robert Bengu yang setia dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan. Bapa, berbicaralah melalui bacaan renungan pagi saat ini karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Minggu 21 Februari 2021. Judulnya, kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, alasan mengapa perintah ini diberikan supaya kita jangan bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tidak punya sesuatu yang belum kita terima. Dan lebih daripada itu, kita tidak punya suatu apapun yang belum dibeli bagi kita oleh darah Kristus. Perkataan hawa nafsu yang bernyala-nyala sekali-kali tidak boleh diucapkan, karena di dalam pemandangan Allah dan malaikat-malaikat yang suci, semuanya itu adalah sesuatu jenis bersumpah. Perintah ini bukan saja melarang sumpah-sumpah palsu dan sumpah yang biasa, melainkan dilarangnya kita dari menggunakan nama Allah dengan cara yang ringan atau kurang berhati-hati, tanpa memandang kepada artinya yang sangat hebat itu. Oleh menyebut Allah tanpa pikir dalam pembicaraan yang biasa, oleh seruan-seruan kepadanya dalam perkataan-perkataan yang kecil, dan oleh menyebut-nyebut namanya berulang kali tanpa perasaan, kita menghinakan Dia. Namanya pun suci dan hebat adanya. Semuanya haruslah merenungkan kemuliaannya, kemurnian dan kesuciannya, agar hati boleh dikesankan dengan suatu perasaan akan tabiatnya yang mulia. Dan namanya yang suci itu haruslah diucapkan dengan hormat dan khidmat.
Bukannya manusia yang harus kita tinggikan dan sembah, melainkan hanya Allah, satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kepadanya penyembahan dan penghormatan kita patut diberikan. Menurut pengajaran Alkitab adalah menghinakan Allah apabila menyebut pendeta-pendeta sebagai reverend, artinya yang lebih dihormati atau yang mulia. Tiada seorang manusia fana mempunyai hak menyangkutkan gelar ini kepada namanya sendiri atau kepada nama manusia manapun. Itu hanyalah milik Allah untuk membedakan dia dari segala makhluk yang lain. Namanya pun suci dan hebat adanya. Kita menghinakan Allah kalau kita menggunakan kata ini pada yang bukan tempatnya. Bapa dan anak sajalah yang harus ditinggikan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami bersyukur untuk nasihat-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tidak menyebutkan nama Allah dengan sembarangan melalui kata-kata ataupun sumpah yang keluar dari mulut kami yang berdosa ini. Karena kami tidak berkuasa atas apapun, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Tolong kami Bapa agar kami senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan nama Allah yang sangat mulia untuk kami ucapkan dengan mulut kami yang berdosa ini. Dan biarlah dengan pengertian surga kami dapat membedakan puji-pujian kami kepadamu dan ucapan-ucapan yang sembarangan yang harus kami praktekkan dalam hidup kami. Inilah seru doa kami Bapa, tolong ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.